Apa yang terjadi jika bumi kehilangan oksigen? Jika bumi kehilangan oksigen secara tiba-tiba, dampaknya akan sangat dahsyat dan mematikan bagi kehidupan. Oksigen tidak hanya penting untuk pernapasan makhluk hidup, tetapi juga berperan dalam berbagai proses kimia dan fisika di bumi. Berikut beberapa akibat yang akan terjadi. 1. Manusia dan hewan akan mati dalam beberapa menit. Tanpa oksigen, manusia dan hewan akan kehilangan kesadaran dalam 15-30 detik, karena otak berhenti berfungsi. Kematian massal akan terjadi dalam beberapa menit karena sistem pernapasan dan peredaran darah gagal beroperasi. Tumbuhan dan ekosistem kolaps. Meskipun tumbuhan bisa bertahan sementara tanpa O2 karena mereka memproduksinya melalui fotosintesis, mereka tetap membutuhkan oksigen untuk respirasi seluler di malam hari. Tanpa oksigen, proses dekomposisi oleh mikroorganisme juga terhenti, menyebabkan sampah organik menumpuk tanpa terurai. 3. Air akan menguap keluar angkasa. Oksigen adalah komponen molekul air, H2O. Jika O2 hilang, air akan terurai menjadi hidrogen, H2, dan menguap keluar angkasa karena sangat ringan. Lautan, sungai, dan danau akan menghilang, menyebabkan kekeringan ekstrim. 4. Benda logam akan meleleh dan menyatu. Oksigen membentuk lapisan oksida yang melindungi logam dari korosi. Tanpanya, logam seperti besi dan aluminium akan melebur dan menyatu karena tidak ada penghalang reaksi kimia antar molekul. Struktur bangunan, jembatan, dan kendaraan akan runtuh karena logam kehilangan kekuatannya. Langit akan gelap dan suara tidak merambat. Tanpa oksigen, hamburan Rayleigh, penyebab langit biru, tidak terjadi, sehingga langit akan hitam pekat seperti di luar angkasa. Suara membutuhkan medium, seperti udara, untuk merambat. Tanpa oksigen, komponen utama atmosfer, dunia akan senyap total. 6. Kerak bumi akan runtuh. Oksigen adalah unsur utama dalam kerak bumi. 46,6% massa kerak. Jika hilang, struktur batuan dan tanah akan hancur, menyebabkan gempa dahsyat dan permukaan bumi ambles. Kehilangan oksigen akan mengakhiri kehidupan di bumi dalam hitungan menit, dan mengubah planet ini menjadi tempat yang sangat asing, gelap, dan tak bersuara. Untungnya, skenario ini sangat tidak mungkin terjadi, karena oksigen di bumi terus dihasilkan oleh fotosintesis dan tersimpan dalam senyawa stabil seperti air atau H2O dan mineral oksida. Jika bumi benar-benar kehilangan oksigen, O2, itu berarti terjadi perubahan drastis dalam komposisi atmosfer dan sistem planet. Meskipun skenario ini sangat tidak mungkin dalam waktu singkat, beberapa proses teoretis bisa menyebabkan berkurangnya atau hilangnya oksigen dalam jangka panjang. Berikut penjelasannya. 1. Penyebab teoretis. Bumi kehilangan oksigen. A. Perubahan iklim ekstrim dan runaway greenhouse effect. Jika pemanasan global mencapai titik di mana fotosintesis terhenti, misalnya karena suhu terlalu tinggi atau CO2 berlebihan, produksi oksigen oleh tumbuhan dan fitoplankton laut akan berhenti. Oksigen akan terkikis secara perlahan karena bereaksi dengan batuan, logam, dan gas lain di atmosfer. B. Hilangnya lautan. Water loss. Jika bumi kehilangan air, misalnya karena pemanasan ekstrim atau tabrakan asteroid raksasa, siklus oksigen akan terputus. Air, H2O, adalah cadangan oksigen terbesar di bumi. Tanpanya, oksigen bebas, O2 di atmosfer akan habis dalam waktu geologis. Oksigen akan terkikis secara perlahan. C. Peristiwa geologi yang vulkanik masif. Letusan supervolcano atau aktivitas geologi ekstrim bisa melepaskan gas reduktor seperti metana dan sulfur dalam jumlah besar yang akan bereaksi dengan oksigen dan mengurangi kadarnya. Contoh, peristiwa anoksik di masa lalu,
seperti kepunahan Permian Triasik, menyebabkan penipisan oksigen di lautan dan atmosfer. D. Tabrakan dengan objek antariksa raksasa. Jika sebuah asteroid atau komet besar menghantam bumi, energi tumbukannya bisa melemparkan sebagian atmosfer keluar angkasa, termasuk oksigen. Contoh, teori dampak Theia atau koan yang membentuk bulan mungkin pernah menguapkan sebagian besar atmosfer awal bumi. E. Aktivitas matahari yang ekstrim. Jika matahari memasuki fase red giant, sampai miliaran tahun lagi, radiasinya akan menguapkan atmosfer bumi, termasuk oksigen. Super flare matahari yang sangat kuat juga bisa mengikis lapisan atmosfer secara signifikan. 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oksigen hilang dari bumi? Secara alami, jika semua proses fotosintesis berhenti, oksigen akan habis dalam 5.000 tahun, karena bereaksi dengan batuan dan gas lain. 1 juta tahun jika termasuk pelapukan batuan dan proses geokimia. Secara tiba-tiba, misalnya akibat bencana antariksa, bumi bisa kehilangan oksigen dalam hitungan jam hingga hari. 3. Bisakah kehidupan bertahan tanpa oksigen? Organisme anaerob, seperti bakteri tertentu, bisa bertahan karena tidak membutuhkan O2. Beberapa makhluk ekstremofil di dasar laut hidup dengan metabolisme berbasis sulfur atau metana. Namun, manusia, hewan, dan tumbuhan tingkat tinggi akan punah. 4. Apa yang akan terjadi setelah oksigen hilang? Bumi akan mirip planet mati seperti Mars atau Venus, dengan atmosfer tipis didominasi nitrogen dan karbon dioksida. Tidak ada air karena H2O terurai. Suhu ekstrim karena tidak ada lapisan ozon yang melindungi dari radiasi. Kehilangan oksigen sepenuhnya adalah bencana terburuk bagi kehidupan di bumi. Meskipun proses alami bisa mengurangi kadar O2 dalam skala waktu geologis, manusia justru sedang mempercepat penipisan oksigen melalui deforestasi dan polusi. Jika kita ingin mencegah skenario mengerikan ini, pelestarian hutan dan lautan adalah kuncinya. 5. Jika oksigen berkurang perlahan, bukan hilang sekaligus. Jika kadar oksigen di bumi menurun secara bertahap, dampaknya akan lebih halus, tetapi tetap berbahaya bagi kehidupan. Berikut beberapa kemungkinan yang terjadi. A. Manusia dan hewan akan mengalami hipoksia kronis, kadar O2 di bawah 15%, normal 21%, menyebabkan sesak napas, lemas, dan penurunan kognitif. Di bawah 10%, manusia akan pingsan bahkan mati karena organ vital kekurangan oksigen. Hewan besar seperti mamalia dan burung akan punah lebih dulu, sedangkan serangga yang butuh lebih sedikit O2 mungkin bertahan lebih lama. B. Tumbuhan dan ekosistem tertekan. Tanaman tumbuh lebih lambat karena respirasi terhambat. Spesies yang membutuhkan O2 tinggi, seperti pohon besar, mati, digantikan oleh lumut dan jamur. Rantai makanan runtuh, kepunahan massal hewan herbivora dan karnivora. C. Perubahan kimia atmosfer dan iklim. Nitrogen, N2, akan mendominasi atmosfer, tetapi gas lain seperti CO2 dan metana, CH4, meningkat karena ketidakseimbangan ekosistem. Lapisan ozon, O3, menipis. Radiasi UV lebih tinggi. Kanker kulit dan mutasi genetik pada makhluk hidup. A. Elektrolisis air. Memisahkan H2O jadi H2 plus O2. Digunakan di ISS, Stasiun Luar Angkasa Internasional, dengan listrik dari panel surya. Masalah, butuh energi besar dan cadangan air yang cukup. Jika bumi kehilangan O2, air juga akan langka. B. Fotokatalis, material penghasil O2 dari CO2. Ilmuwan sedang kembangkan material seperti oksida logam atau MOFS, Metal Organic Frameworks,
yang bisa melepaskan O2 dari CO2 dengan bantuan cahaya. Contoh, eksperimen MOXIE di Mars oleh NASA berhasil mengubah CO2 menjadi O2. C. Rekayasa tumbuhan dan alga sintetis. Tumbuhan hasil modifikasi genetik yang lebih efisien berfotosintesis. Alga buatan dalam bioreaktor raksasa untuk produksi O2 massal. D. Oksigen dari luar angkasa. Menambang es di bulan atau asteroid, es sama dengan H2O, lalu diolah jadi O2. Spekulatif. Menangkap oksigen dari planet lain. Misalnya Mars yang memiliki CO2 melimpah. Kendala utama. Skala produksi harus masif untuk memenuhi kebutuhan seluruh bumi. Butuh energi sangat besar. Mungkin hanya bisa dilakukan dengan fusi nuklir. 7. Bagaimana jika oksigen justru berlebih? Sebaliknya, peningkatan O2 juga berbahaya. Di atas 30%, kebakaran hutan lebih mudah terjadi. Seperti zaman Karboniferus 300 juta tahun lalu. Hiperoksia, keracunan oksigen pada manusia, kerusakan sel, kejang, kematian. Kesimpulan, final bumi tanpa oksigen sama dengan kiamat bagi kehidupan kompleks. Penurunan perlahan masih bisa diatasi dengan teknologi, tetapi butuh persiapan global. Solusi terbaik, jaga keseimbangan ekosistem dengan mengurangi deforestasi, polusi, dan emisi karbon.